Halo Visioner, apa kabar kalian di sana? Senang sekali bisa bertemu kalian. Kembali lagi di First Visio YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Deviana Putri Siagian. Saya merupakan mahasiswi profesi fisioterapi Universitas Esa Unggul. Hari ini saya akan berbagi dengan Visioner berkaitan tentang vaginismus nih. Nah, kira-kira Visioner udah tahu belum apa itu vaginismus? Vaginismus dikatakan sebagai gangguan penetrasi di mana segala bentuk penetrasi pada vagina seringkali terasa menyakitkan. Gangguan penetrasi disebabkan karena adanya ketegangan otot atau muscle spasm pada dinding otot vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh perempuan sehingga penetrasi tidak mampu untuk ditolerir. Nah, Visioner, prevalensi dari vaginismus ini sendiri ditemukan itu di rentang usia dari 10 sampai 19 tahun. Itu prevalensi tertinggi, dan untuk prevalensi kedua itu ditemukan pada usia 20 sampai dengan 29 tahun. Klasifikasi atau derajat dari vaginismus itu ada 4, di mana derajat 1 dan 2 adalah minimal hypertonus atau minimal muscle spasm. Derajat ketiga, hypertonus vagina terjadi secara signifikan. Di sini mampu melakukan penetrasi hanya dengan menggunakan jari tangan. Lalu derajat yang keempat, vagina mengalami spasm khususnya pada otot bulbocavernicus yang menegang dan menutup sehingga tidak sama sekali mampu melakukan penetrasi. Lalu nih, apa aja sih penyebab dari vaginismus? Penyebabnya itu yang pertama, ada physiological factor. Yang kedua, negative sexual attitude dan lack of sexual education. Yang ketiga, faktor relationship atau hubungan. Yang keempat, faktor sexual physical abuse. Yang kelima, biological factor. Nah, biological factor ini dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, misalnya permasalahan congenital abnormality. Yang kedua, infeksi pada vestibulodininya. Yang ketiga, trauma yang berhubungan dengan dilakukannya operasi pada area genital. Lalu selanjutnya bisa jadi adanya vaginal atrophy dan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua dari biological factor itu adalah pelvic floor dysfunction. Lalu, apa sih tanda gejalanya? Tanda gejalanya itu yang pertama, hubungan seksual yang terasa amat sakit atau disebut dengan dyspareunia, sehingga bisa menimbulkan sesak dan juga nyeri yang mungkin terasa terbakar atau menyengat. Lalu yang kedua, kesulitan atau bahkan tidak bisa melakukan penetrasi. Yang ketiga, nyeri seksual jangka panjang. Yang keempat, rasa sakit saat memasang tampon. Yang kelima, rasa sakit yang muncul pada saat dilakukannya pemeriksaan ginekologis. Yang keenam, mengalami kejang otot atau berhenti bernafas saat mencoba dilakukannya penetrasi. Lalu yang kelima, ketakutan melakukan hubungan seksual dan penurunan hasrat seksual terkait dengan penetrasi. Yang keenam, kelemahan pada pelvic floor muscle. Nah, gimana sih caranya kita tahu apakah kita mengalami vaginismus? Di sini terdapat 2 pemeriksaan, di mana bisa menggunakan The Female Sexual Function Index atau FSFI. Ini merupakan kuesioner yang terdiri dari 19 pertanyaan dengan poin setiap pertanyaannya itu di antara 0 sampai 5 dengan nilai minimum 2 dan nilai maksimum 36. Nah, semakin tinggi dari skor kuesioner tersebut, maka interpretasinya fungsional seksual seseorang itu semakin baik. Lalu, bagaimana sih kita tahu bahwa pelvic floor muscle-nya itu kuat apa tidak? Nah, itu menggunakan IMG atau dengan biofeedback, di mana itu merupakan kedua modalitas yang digunakan sebagai pengukur atau alat ukur untuk mendiagnosa tingkat ketegangan otot atau muscle spasm yang terjadi pada pasien yang mengalami vaginismus. Nah, dari tadi yang selalu disebut adalah pelvic floor muscle. Sebenarnya apa sih pelvic floor muscle itu? Nah, pelvic floor muscle itu adalah kelompok otot yang saat ini nih termasuk sebagai ke dalam bentuk kelompok otot core. Nah, otot ini terletak pada panggul dan meregang dari pubic bone ke coccygeus atau tulang ekor dari sisi ke sisi. Nah, pelvic floor ini bekerja untuk membantu kerja dari bladder dan juga bowel kita agar tetap tertutup dan mencegah terjadinya kebocoran yang tidak diinginkan atau disebut dengan inkontinensia. Nah, jadi pelvic floor ini berperan penting
terkait dengan hubungan seksual juga. Salah satunya berperan terhadap sensasi dari vagina itu sendiri. Maka dari itu, peran fisioterapi pada vaginismus bukan hanya berfokus pada penyembuhan vaginismus saja, tetapi fioterapis berperan terhadap peningkatan kekuatan dari pelvic floor, core, dan juga back muscle secara keseluruhan. Dan tidak lupa juga dibutuhkannya relaksasi tentunya pada otot vagina. Nah, yang berperan terhadap penyembuhan pasien dengan kondisi vaginismus ini tidak hanya fisioterapis loh teman-teman, tetapi terdapat kerjasama dengan dokter obgyn, psikologi, dan tenaga medis lainnya. Tentunya juga tidak boleh dilupakan, yaitu peran penting dari pasangan kita sendiri. Oke visioner, untuk selanjutnya latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah akan dijelaskan oleh kedua teman saya ya. Simak terus videonya. Hai, aku Amel dan ini teman saya Tasya. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi pada vaginismus untuk gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, untuk gerakan yang pertama, ini adalah gerakan isometrik dengan tujuannya untuk memberi tahanan pada area otot-otot vagina kita dan juga meningkatkan kekuatan pada otot-otot vagina atau yang sering kita sebut sebagai pelvic floor. Nah, yang pertama ini kakinya ditekuk. Sedikit dibuka, kemudian kontraksikan area vaginanya seperti akan menahan pipis. Ditahan 3-5 detik. Dilakukan 10 repetisi dengan 3 set. Nah, gerakan selanjutnya adalah frog exercise, yaitu posisikan tubuh Anda telungkup, tangan stabil, kedua kaki dibuka lebar. Untuk area punggung, jangan terlalu masuk ke dalam atau terlalu keluar. Dia harus sejajar dengan area bokong. Tarik bokong ke arah belakang. Yang dirasakan adalah terstretch area otot-otot vagina. Maju. Dilakukan sebanyak 10 kali repetisi dengan 3 set. Bokongnya rata, siap. Nah, gerakan yang selanjutnya adalah adductor stretch. Ini gunanya adalah untuk men-stretching unilateral dari area paha dalam. Gerakannya masih sama seperti frog exercise, tetapi satu kaki akan dibuka. Oke. Buka satu kaki. Ankle-nya menapak. Ratakan daerah punggung. Rata dengan bokongnya. Dorong ke belakang. Oke. Maju lagi. Lakukan 10 kali repetisi dengan 3 set. Punggungnya diratakan. Yaps. Nah, gerakan yang terakhir adalah sumo squat. Posisikan tubuh Anda berdiri. Buka kedua kaki selebar mungkin. Oke. Arahkan ankle ke sisi luar. Tangan boleh maju ke depan. Arahkan bokong ke belakang. Lutut jangan sampai melebihi dari jari-jari kaki. Lakukan 10 kali repetisi dengan 3 set. Mundurkan.
Nah, itulah penjelasan dan juga latihan yang bisa diberikan pada vaginismus. Terima kasih karena telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen kalau ada pertanyaan, dan juga berikan feedback kalian bagaimana mempraktekkan tips di atas. Serta subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian ya. Share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam visioner.